kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan LKM 4 dan LKM 5 pada mata kuliah Matematika Distrik, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Baik, di sini kami akan menjelaskan pada LKS 5 dan yang akan menjelaskan saya Elizabeth Pandu dan teman saya Darius Amani. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh saya di mana topik utamanya yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, metode yang digunakan ini CHESS method, di mana studi kasus rute Kota Kupang. Nah, sub CMK CPMK 10 ini mampu memecahkan masalah terkait jenis-jenis graf secara material. Nah, pada bagian ini yang kita mau cari yaitu perencanaan rute kunjungan prioritas Kota Kupang. Nah, pada bagian A ini pemodelan graf atau destinasi prioritas. Nah, Dinas Pariwisata Kota Kupang merencanakan sebuah rute kunjungan prioritas untuk delegasi asing. Delegasi harus mengunjungi semua 6 titik penting di Kota Kupang tepat 1 kali sebelum kembali ke lokasi awal mereka, yaitu Bendara R. Nah, 6 lokasi prioritas atau simpul vertex ini pada simpul A, yaitu Bendahara Eltari atau titik mulai dan titik akhir. Nah, simpul B itu Pantelasiana, simpul C Gua Kristal, simpul D Patung Kasih atau area Kota Lama, simpul E Kantor Gubernur NTT atau Pusat Pemerintahan, simpul F Pusat Tenun Ikat atau Pusat Budaya, koneksi jalan atau sisi atau EC. Nah, perencanaan rute kunjungan prioritas Kupang ini berdasarkan kondisi jalan utama di Kupang diasumsikan kondisi yang mungkin atau dapat dilalui langsung. Nah, pada simpul A itu terhubung dengan simpul B dan E. Terus simpul B itu bisa terhubung dengan A, C, dan D. Simpul C terhubung dengan simpul B, D, F. Simpul D itu terhubung dengan B, C, E. Lalu simpul E terhubung dengan A, D, F. Yang berikut simpul F terhubung dengan C dan E. Nah, kita akan masuk dalam soal-soal di mana yang pertama itu jenis lintasan atau sirkuit apa yang harus ditemukan oleh Dinas Pariwisata agar semua 6 lokasi dikunjungi tepat 1 kali dan delegasi kembali ke Bandara A. Berikan definisinya. Nah, di sini kelompok kami telah menjawab di mana jenis yang ditemukan adalah jenis sirkuit Hamilton. Mengapa kami mengambil jenis sirkuit Hamilton? Karena sirkuit Hamilton adalah lintasan tertutup yang melalui setiap simpul dalam graf tepat 1 kali kecuali simpul di awal dan simpul di akhir yang sama. Nah, pada bagian soal nomor 2 ini, di mana diminta bahwa gambarlah graf sederhana yang mempresentasikan 6 lokasi atau simpul dan koneksi jalan atau sisi di atas. Nah, pada pertanyaan yang nomor 2 ini kami telah menggambar di mana ketika kami melihat pada pada awal tadi bahwa A itu terhubung dengan BE, di mana A terhubung dengan B, A juga terhubung dengan E. Nah, pada bagian simpul B ini, B terhubung dengan A, B terhubung dengan C, dan B terhubung dengan D. Lalu yang berikut C. C ini terhubung dengan B, C terhubung dengan D, dan C terhubung dengan F. Nah, pada simpul D juga sama. D juga terhubung dengan B, D terhubung dengan C, dan D terhubung dengan E. E terhubung kembali dengan E terhubung dengan A, E terhubung dengan D, dan E terhubung dengan F. Begitu juga dengan F terhubung dengan C, dan terhubung dengan F. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini bahwa mereka terhubung tepat, ada A berderajat 2 dan B berderajat 3, C berderajat 3, F berderajat 2, E berderajat 3, dan D berderajat
3. Nah, masing-masing sudah terhubung dengan simpul yang ini ya. Nah, pada pertanyaan yang ketiga ini diminta tentukan derajat dek V untuk setiap simpul lokasi A, B, C, D, E, dan F. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa pada simpul A ini dia berderajat 2 karena kita lihat di sini bahwa pada bagian A ini berderajat 2 karena dia hanya terhubung dengan B dan E. Nah, pada bagian B juga terhubung pada simpul B itu terhubung 3 yaitu A, C, dan D. Nah, kita bisa lihat di sini terhubung dengan A, C, dan D. Begitu juga dengan simpul C terhubung sebanyak 3 kali yaitu B, D, F. Pada simpul D juga sama 3 yaitu B, C, A. Pada simpul E itu 3 juga terhubung ke A, D, F. Nah, pada bagian simpul F itu 2 terhubung ke C dan D. Sehingga masing-masing ada yang berderajat 2 dan ada yang berderajat 3. Nah, pada bagian 4 ini, pada pertanyaan yang keempat diminta bahwa mengapa kasus ini harus diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan bukan sirkuit Euler. Jelaskan yang diperhatikan dalam sirkuit Hamilton. Nah, pada kelompok kami itu menjawab karena berfokus pada simpul yang berkunjung tepat 1 kali jika menggunakan sirkuit Euler. Itu hanya berfokus pada setiap sisi tepat 1 kali sehingga menggunakan sirkuit Hamilton. Nah, karena kita sudah selesai menjawab pada bagian A, di sini kita diminta pada bagian B itu analisis eksistensi dan pencarian rute. Di mana dengan menggunakan teori graf, buktikan apakah rute yang diinginkan atau sirkuit Hamilton bisa diterapkan pada graf pada A. Nah, di sini pertanyaannya diminta tuliskan teorema Ore dan teorema Direct. Nah, pada kelompok kami telah mencari bahwa jika G adalah graf sederhana dengan N simpul, maka N lebih besar sama dengan 3. Dan jika dek U ditambah dek V dan untuk setiap pasang simpul U dan V yang tidak bertetangga di G, maka G memiliki sirkuit Hamilton. Nah, ini disebut dengan teorema Ore. Nah, kalau teorema Direct itu, jika G adalah graf sederhana dengan N simpul, N lebih besar sama dengan 3, dan jika dek V lebih besar N per 2, untuk setiap simpul V di G memiliki sirkuit Hamilton. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, di mana tentukan nilai N atau jumlah simpul pada graf. Nah, N kan adalah jumlah simpul. Nah, pada soal sebelumnya ada 6. Karena ada A, B, C, D, dan F. Sehingga jumlah simpul pada graf itu ada 6. Pada pertanyaan yang ketiga ini, diminta cek apakah graf pada A memenuhi teorema Direct. Nah, kami menjawab bahwa pada teorema Direct kita gunakan dek V, yaitu N sama dengan 2. Kalau dengan dek V itu lebih besar sama dengan 3. Nah, maka kita punya N sama dengan 6. Nah, ketika dimasukkan ke dalam rumus, maka N per 2, maka 6 per 2 itu sama dengan 3. Nah, kan cek apakah graf pada A memenuhi teorema Direct. Nah, sehingga pada dek A ini 2. Jadi pada bagian A ini tidak memenuhi syarat karena kurang dari 3 yang hanya berderajat 2. Karena pada dek ini harus lebih besar sama dengan 3, sedangkan pada dek A ini hanya memiliki 2 derajat, sehingga tidak memenuhi pada teorema Direct ini. Nah, lalu yang berikut pada soal yang keempat yaitu diminta bahwa cari minimal satu pasang simpul yang tidak bertetangga pada graf jika ada. Nah, kenapa jawaban yang kami ambil itu adalah A dan C? Karena kita lihat bahwa, kita lanjut. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat bahwa kenapa kami memilih A dan C? Karena A dan C itu tidak terhubung langsung karena misalnya kita lihat bahwa pada bagian A dan B ini kan ada garis yang menghubungkan antara A dan B sehingga mereka terhubung. Nah, pada bagian A dan C ini tidak terhubung karena tidak ada garis yang menghubungkan antara A dan C.
maka sehingga kami mengambil bahwa A dan C itu tidak ada hubungan. Ada juga contoh lain seperti B dan F. B dan E sehingga tidak ada hubungan antara B dan E yang harus dilewati sehingga tidak ada hubungan. Seperti juga A dan F, B dengan F, D dan F. Banyak sekali simpul yang tidak saling terhubung. Untuk memenuhi pertanyaan nomor 4. Karena hanya meminta satu pasang, jadi kami mengambil A dengan C. Nah, pada pertanyaan kelima ini diminta bahwa cek apakah graf pada A memenuhi syarat teorema Ore. Berikan kesimpulan berdasarkan nomor 3 dan 5. Apakah terdapat sirkuit Hamilton? Nah, pada pertanyaan yang kelima ini kami menjawab misalnya A dengan C yang tidak bertetangga. Dengan dek-nya A, derajatnya itu sama dengan 2 pada simpul A. Terus pada simpul C itu derajatnya 3, sehingga dek A ditambah dek C itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kenapa kami mengambil A dan C? Karena mereka tidak bertetangga. Ada banyak contoh lain, tetapi kami mengambil yang paling mudah, yaitu A dan C. Sehingga karena 5 lebih kecil dari 6, maka graf tidak memenuhi teorema. Kesimpulannya, graf tidak memenuhi teorema tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sirkuit Hamilton tidak ada. Berikutnya, tentukan satu contoh sirkuit Hamilton yang memenuhi atau rute lengkap pada graf di A. Tuliskan urutan kunjungan dimulai dan diakhiri di bandara A. Nah, di sini kami mengambil A itu menuju B, B menuju ke D, D menuju ke C, C menuju ke F, F menuju ke E, lalu E menuju kembali ke A. Nah, kita bisa lihat kembali pada gambar ini yang kami ambil, yaitu A menuju ke B, B menuju D, D menuju C, C menuju ke F, F menuju ke E, E kembali dengan A, E kembali ke A. Itu salah satu contoh yang lengkap. A menuju ke B, seperti yang tadi saya jelaskan, B menuju ke D, D menuju ke C, C menuju ke F, F menuju ke E, lalu menuju kembali ke A. Nah, karena kita sudah selesai menjawab pada bagian B, maka kita melanjutkan pada bagian C, yaitu aplikasi dan modifikasi atau perubahan rencana, di mana pada hari kunjungan, pusat tenun ikat F tiba-tiba harus dikunjungi terakhir. Delegasi akan dijemput di pusat budaya F untuk langsung menuju ke kota lain dengan jalan darat. Artinya mereka tidak kembali ke bandara El Tari A. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa jenis lintasan yang harus dicari sekarang? Dimulai dari A, mengunjungi semua simpul dan berakhir di F. Nah, jawabannya adalah yang kami ambil, yaitu jenis lintasan yang harus dicari sekarang adalah lintasan Hamilton. Kenapa kami mengambil lintasan Hamilton? Karena setiap lintasan yang melalui setiap simpul atau vertex di dalam graf tepat satu kali, karena perjalanan itu tidak kembali ke titik awal A, tetapi ke F. Maka yang dicari itu lintasan Hamilton, bukan sirkuit Hamilton. Nah, pada soal yang kedua ini, tuliskan salah satu contoh lintasan Hamilton yang sesuai dengan kondisi baru ini, yang dimulai dari A dan berakhir di F. Nah, kami menjawab bahwa berdasarkan graf pada awal, maka contoh lintasan Hamilton yang mungkin adalah A menuju ke E, E menuju ke D, D menuju ke B, B menuju ke C, dan F. Kita bisa lihat pada gambar sebelumnya untuk menentukan apakah yang kami ambil ini benar. Oke. E, E ke D, D ke B, B ke C, C ke F. Nah, pada soal yang ketiga ini, dalam konteks logistik atau perencanaan rute, jelaskan mengapa kemampuan untuk menentukan sirkuit Hamilton dan lintasan Hamilton sangat penting. Karena keduanya menjamin bahwa setiap lokasi atau destinasi penting atau simbol dikunjungi tepat satu kali. Mencegah pengulangan yang tidak perlu dan menghemat waktu atau biaya dengan memastikan semua simpul dikunjungi sekali.
pada sirkuit Hamilton ini penting ketika perjalanan harus dimulai dan diakhiri di lokasi yang sama. Sedangkan lintasan Hamilton ini penting karena ketika perjalanan dimulai di satu lokasi dan harus berakhir di lokasi yang beda. Baik, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai LKS, lembar kerja siswa pada bagian yang keempat, dan selanjutnya lembar si- mm, lembar kerja siswa pada bagian 5 akan dijelaskan oleh Darius, teman saya. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan. Sekian dan Jadi baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait lembar kerja mahasiswa 5, di mana topiknya itu lintasan dan sirkuit Euler atau Eulerian Path and Circuit. Dengan metode case method atau studi kasus jaringan jalan Kupang dengan sub CPNK 10 mampu menjelaskan masalah terkait jenis-jenis graf secara mandiri. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, di sini rute pemeliharaan jalan dan kebersihan Kota Kupang, di mana pemodelan graf atau jaringan jalan utama. Nah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penetapan Ruang atau PUPR Kota Kupang merencanakan rute harian untuk tim pemeliharaan infrastruktur. Nah, di sini dibentuk 6 tim, di mana ada tim A, kantor Dinas PUPR, kemudian tim B, persimpangan El Tari, kemudian tim C, persimpangan Oeva, tim D, persimpangan Konino, tim E, persimpangan Fatululi, dan tim F, persimpangan Lasiana. Nah, sini nah, ini kira-kira tabel sisi yang mewakili ruas jalan yang harus dilalui dan diperiksa, di mana ada simpul, derajat, dan koneksi atau tetangga, di mana simpul A itu ada berderajat 4 dengan tetangga B, C, E, F, kemudian simpul B dengan derajat 4, di mana A bertetangga dengan C, D, E. Kemudian C ada derajat 4, koneksi atau tetangga itu A, B, D, F. Kemudian simpul D, derajat itu ada 3 dengan koneksi B, C, E. Kemudian simpul E itu ada 5, di mana tetangga A, B, D, F. Kemudian simpul F itu ada 4 derajat dengan tetangga A, C, E, B. Nah, sini ada pertanyaan pemodelan dan identifikasi. Nah, soal yang pertama itu, jenis lintasan atau sirkuit apa yang harus ditemukan tim PUPR agar setiap ruas jalan utama atau sisi dilalui tepat satu kali. Nah, di sini ada minta definisinya. Jadi jenis lintasan atau sirkuit yang ditemukan itu adalah sirkuit Euler. Mengapa Euler? Karena sirkuit Euler itu adalah sebuah sirkuit atau lintasan tertutup pada graf yang melalui setiap sisi atau edge dalam graf tepat satu kali. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara fokus sirkuit Euler atau kasus ini dan sirkuit Hamilton berdasarkan bagian graf mana yang harus diamati. Nah, di sini ada perbedaannya adalah sirkuit Euler berfokus pada sisi atau edge, di mana tujuannya untuk melayani atau memeriksa seluruh jaringan, misalnya jalan, kabel, dan lain-lain. Sedangkan sirkuit Hamilton itu berfokus pada simpul atau vertex, di mana tujuannya untuk mengunjungi semua lokasi penting atau destinasi. Kemudian permodelan dan identifikasi. Nah,
Untuk soal yang ketiga, gambarlah graf berdasarkan data simpul dan koneksi. Nah, tadi tabel yang sudah dijelaskan, kemungkinan grafnya seperti ini. Kemudian masuk dalam bagian B, di mana analisis eksistensi dan teorema Euler. Nah, dengan menggunakan data derajat simpul yang tersedia, analisis apakah rute yang diinginkan atau sirkuit Euler bisa diterapkan ada di graf A. Nah, petunjuknya di sini berdasarkan tabel data di atas, hitunglah jumlah simpul yang berderajat ganjil. Nah, di sini simpul yang berderajat ganjil, A itu 4 derajat, B 4 derajat, C 4 derajat, kemudian D ada 3 derajat, E 5 derajat, dan F 4 derajat. Nah, soal yang kedua itu, jelaskan syarat mutlak teorema Euler agar. Nah, yang pertama bagian A, sirkuit Euler ada atau dimulai dan diakhiri di titik yang sama. Maka syarat mutlaknya agar sirkuit Euler ada di mana ketiga graf harus terhubung dan semua simpul harus memiliki derajat genap atau jumlah simpul berderajat ganjil harus 0. Kemudian yang bagian B, lintasan Euler ada atau dimulai dan diakhiri di titik berbeda. Nah, syarat mutlak agar lintasan Euler harus ada itu ketika graf harus terhubung dan terdapat tepat dua simpul yang memiliki derajat ganjil atau jumlah simpul berderajat ganjil harus 2. Kemudian soal yang ketiga, berdasarkan data derajat simpul yang ada hitung pada pertanyaan 1, apakah bagian A sirkuit Euler ada? Jika ada, jelaskan. Nah, untuk bagian A ini tidak, karena terdapat dua simpul, yaitu B dan D yang berderajat genap, di mana syarat sirkuit Euler itu harus semua simpul berderajat genap. Kemudian bagian B, lintasan Euler ada, jelaskan alasannya. Untuk lintasan Euler ada, karena terdapat dua simpul yang berderajat ganjil, di mana sesuai dengan syarat mutlak yang memenuhi eksistensi lintasan Euler. Kemudian kita masuk dalam aplikasi, solusi, dan modifikasi. Nah, pertanyaan nomor 1 itu, jika diketahui bahwa sirkuit Euler tidak ada atau berdasarkan analisis di bagian B, jelaskan apa dampak bagi tim PUPR, apa yang akan terjadi. Mereka mencoba memulai dan mengakhiri di pos utama A. Apakah akan melanggar syarat dari sirkuit Euler? Jelaskan. Baik. Dampak bagi tim PUPR jika sirkuit Euler tidak ada. Tim PUPR tidak akan bisa melewati setiap ruas jalan atau sisi tepat satu kali dan kembali ke pos utama A. Jika memulai dan diakhiri di A, maka mereka sudah melanggar syarat sirkuit Euler untuk kembali ke A setelah melewati semua sisi, semua simpul termasuk A harus berderajat genap karena simpul B dan D berderajat ganjil. Nah, rute yang memulai dan diakhiri di A akan menyebabkan pengulangan pada beberapa ruas jalan atau tidak melewati semua ruas jalan. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Jika hanya lintasan Euler yang mungkin, simpul mana yang harus dipilih sebagai titik mulai dan titik akhir agar seluruh ruas jalan utama tetap dapat dilalui tanpa pengulangan? Nah, jika hanya lintasan Euler yang mungkin atau graf terhubung dengan tepat dua simpul berderajat ganjil, maka titik mulai dan titik akhir harus dipilih dan kedua simpul berderajat ganjil tersebut. Lintasan Euler akan dimulai dari salah satu simpul berderajat ganjil dan berakhir di simpul berderajat
ganjil lainnya, sehingga seluruh ruas jalan dapat dilalui tepat sekali tanpa pengulangan. Yang ketiga, misalkan Dinas PUPR ingin agar sirkuit Euler pulang pergi ke pos utama A, harus ada. Jelaskan tindakan apa yang harus mereka lakukan terhadap jaringan jalan atau graf yang ada. Berapa minimal jumlah ruas jalan baru atau sisi yang harus ditambahkan. Lihat kembali ke teorema pada lintasan dan sirkuit Euler. Agar terdapat sirkuit Euler atau rute yang mulai dan berakhir di pos utama A melalui setiap ruas jalan tepat satu kali, semua simpul pada graf harus berderajat genap dan graf tetap terhubung. Nah, tindakan yang perlu dilakukan adalah menambahkan ruas jalan baru atau sisi untuk mengubah derajat simpul-simpul yang berderajat ganjil menjadi genap. Caranya, pasangkan semua simpul berderajat ganjil dan tambahkan sisi antara setiap pasangan. Minimal jumlah ruas jalan baru yang harus ditambahkan adalah setengah dari banyaknya simpul berderajat ganjil. Misalkan terdapat K, simpul berderajat ganjil atau dengan K genap, maka minimal diperlukan VERG atau K2 ruas jalan baru. Kemudian pertanyaan yang nomor 4, tuliskan rangkuman kondisi matematis graf yang membedakan kapan masalah logistik diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan kapan diselesaikan dengan sirkuit Euler. Nah, perbedaan penggunaan sirkuit Hamilton dan sirkuit Euler dalam masalah logistik, sirkuit Euler itu digunakan ketika tujuannya adalah melintasi semua ruas jalan atau sisi tepat satu kali. Kondisi matematis yang harus dipenuhi adalah graf harus terhubung. Nah, setiap simpul memiliki derajat. Nah, yang berikut penjelasan nomor 4. Tuliskan rangkuman kondisi matematis graf yang membedakan kapan masalah logistik diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan kapan diselesaikan dengan sirkuit Euler. Nah, perbedaan pengguna sirkuit Hamilton dan sirkuit Euler dalam masalah logistik, sirkuit Euler digunakan ketika tujuannya adalah melintasi semua ruas jalan atau sisi tepat sekali dengan kondisi matematis yang harus dipenuhi. Misalnya seperti graf harus terhubung. Nah, setiap simpul memiliki derajat genap atau untuk sirkuit Euler, jika hanya lintasan Euler yang diinginkan, cukup tepat dua simpul berderajat ganjil. Nah, sirkuit Hamilton digunakan ketika tujuannya adalah mengunjungi semua simpul atau persimpangan tepat satu kali. Tidak ada kondisi matematis sederhana yang menjamin keberadaan sirkuit Hamilton. Nah, penentuannya secara komputasi sulit atau termasuk masalah MP lengkap. Nah, fokusnya pada kunjungan semua lokasi tanpa harus melewati setiap jalan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pilih sirkuit Euler jika prioritasnya adalah melintasi setiap ruas jalan dan sirkuit Hamilton jika prioritasnya adalah mengunjungi setiap simpul. Baik, mungkin ini saja bisa saya. Pagi Ibu, perkenalkan saya Marta Teresia Welilion dari kelompok 1 dan teman saya Maria Novelin Bai. Di sini kami akan menjelaskan soal dari LKM 4 dan 5 dan saya akan menjelaskan pada LKM 4. Yang pertama itu adalah pemodelan graf atau destinasi prioritas. Dari ilustrasi yang ada, atau soal yang ada itu diketahui G titik penting di kotak kupang atau simpul. Yang pertama itu simpul A, Bandara El Tari atau titik awal, B, Pantai Lasiana, C, Gua Kristal, D, Patung Kasih di area Kota Lama, E, Kantor Gubernur NTT, F, Pusat Tenun Ikat. Yang berikut
Ini adalah gambar dari ilustrasi yang ada pada soal. Seperti ini gambarnya, simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, simpul E, dan simpul F. Kita lanjut pada pertanyaan pemodelan dan identifikasi. Yang pertama itu, langsung saja kita jawab, jenis lintasan atau sirkuit yang harus ditempuhi oleh Dinas Pariwisata agar semua 6 lokasi yang ada di Kota Kupang itu dikunjungi tepat 1 kali dan kemudian kembali ke Bandara El Tari atau pada simpul A adalah menggunakan sirkuit Hamilton. Karena pada sirkuit Hamilton itu berfokus pada tiap sirkuit yang tepat dilewati 1 kali kecuali simpul asal, yaitu simpul A Bandara El Tari sekaligus simpul akhir yang dilalui. Pada nomor 2 itu diminta kita menggambar graf sederhana untuk menentukan 6 titik atau 6 simpul dan membuat sisi sesuai dengan ilustrasi atau soal yang ada. Jadi pada gambar ini, untuk simpul A itu dia terhubung pada simpul B dan simpul E, lalu pada simpul B itu dia terhubung ke simpul C dan simpul D, lalu terhubung juga dengan simpul A. Simpul C itu dia terhubung ke simpul B, simpul D dan simpul F, dan simpul D dia terhubung ke simpul B, simpul C, dan juga simpul E. Lalu simpul E itu dia terhubung ke simpul A, simpul D, dan simpul F. Lalu pada simpul F dia terhubung ke simpul E dan simpul C. Lalu kita masuk ke nomor 3, itu kita tentukan derajat tiap simpul atau lokasi pada simpul A, B, C, D, dan D, E, dan F. Pada simpul A itu derajatnya ada 2, karena dia terhubung pada 2 titik simpul. Terus di B juga sama, derajat pada B itu 3, derajat pada C itu 3, derajat pada D itu 3, derajat pada E itu 3, dan derajat pada F itu 2. Untuk menentukan derajat itu, kita lihat simpul yang terhubung ke simpulan itu ada berapa. Nah, pada nomor 4, kasus ini kita selesaikan dengan sirkuit Hamilton. Karena pada kasus ini ditekankan pada rute kunjungan oleh Dinas Pariwisata yang harus mengunjungi semua 6 titik penting di Kota Kupang tepat 1 kali sebelum kembali ke lokasi awal atau lokasi awalnya itu Bandara El Tari. Maka syarat dan kasus di atas atau kasus yang ada itu sesuai dengan definisi dalam kata kunci dari sirkuit Hamilton, yaitu setiap titik atau simpul harus dilewati tepat 1 kali kecuali simpul awal atau sekaligus simpul akhir, yaitu Bandara El Tari. Kita lanjut ke nomor yang berikut, B, analisis eksistensi dan pencarian rute. Petunjuk yang pertama itu teorema Ore. Kita tentukan dulu bunyi dari teorema Ore atau definisinya, yaitu jika G adalah graf sederhana dengan N buah simpul, N lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga dV tambah du lebih besar sama dengan N untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Terus definisi dari teorema Dirac itu, jika G adalah graf sederhana dengan N buah simpul, N lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit N per 2, yaitu dV lebih besar sama dengan N per 2 untuk setiap simpul P di G. Maka G adalah graf Hamilton. Yang kedua itu kita tentukan jumlah simpul. Kita ketahui bahwa ada 6 titik dari ilustrasi atau soal yang ada, maka simpulnya juga ada 6. Nah, karena simpul itu disimbolkan dengan
Dan pada nomor 3 itu kita tentukan, tentukan derajat untuk setiap simpul atau lokasi. Maka nomor 3 itu cek apakah graf pada A memenuhi teorema Dirac. Jadi kita cek dulu pada teorema Dirac itu kata kuncinya itu dV lebih N per 2, dV lebih besar sama dengan N per 2. Jadi yang pertama itu N-nya kita tahu bahwa N-nya itu ada 6, jadi N per 2 sama dengan 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Maka kita sudah tahu bahwa ini simpul sedikit simpulnya itu adalah ya sama dengan 3. Nah, untuk dV itu kan kita tahu bahwa dia harus lebih besar dari 3 karena N per 3-nya itu sama dengan 2. Terus derajat pada simpul A itu kita ketahui tadi penjelasan pertama bahwa derajat pada simpul A itu ada 2. Jadi kita tulis 2 lebih besar sama dengan 3. Ini tidak memenuhi karena 2 tidak lebih besar sama dengan 3. Jadi graf pada A tidak memenuhi teorema Dirac. Lanjut pada nomor 4. Dia punya pertanyaan itu cek minimal satu pasang simpul yang tidak bertetangga pada graf Anda jika ada. Nah, ternyata pada soal itu kita temukan satu pasang simpul yang tidak bertetangga, yaitu VD dan VF, simpul D dan simpul F. Kita lanjut pada nomor 5, yaitu cek apakah graf pada A memenuhi syarat teorema Ore, berikan kesimpulan berdasarkan soal. Jadi kita tentukan dulu derajat D sama dengan 3 dan derajat F sama dengan 2. Maka derajat D itu kan 3, derajat F dia harus lebih besar sama dengan 6 karena N-nya sama dengan 6 sesuai dengan definisi dari teorema Ore. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 lebih besar sama dengan 6 itu tidak memenuhi syarat karena 5 tidak lebih besar sama dengan 6. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembuktian teorema Dirac dan Ore dapat disimpulkan graf A tidak terdapat sirkuit Hamilton karena hasilnya tidak memenuhi syarat. Untuk nomor 6, sirkuit Hamilton yang mungkin melalui rute lengkap pada graf, yaitu dari Bandara El Tari dia menuju ke Pantai Lasiana, dari Pantai Lasiana dia ke Patung Kasih di area Kota Lama, baru ke Gua Kristal. Setelah dari Gua Kristal baru dia ke Pusat Tenun Ikat. Dari Pusat Tenun Ikat baru dia ke kantor Gubernur NTT, baru kembali lagi ke Bandara El Tari. Yang berikut C. Aplikasi dan modifikasi atau perubahan rencana. Nomor 1 itu jenis lintasan, yaitu Hamilton karena hanya berfokus pada setiap simpul, bukan pada rute perjalanan yang dilewati. Nomor 2 itu lintasan yang dimulai dari A mengunjungi semua simpul dan berakhir di F. Yang nomor 3, pentingnya kemampuan untuk menentukan sirkuit Hamilton dan lintasan Hamilton agar saat kita mengunjungi tempat-tempat kita bisa melewati tepat satu kali dan terarah. Sekian dari saya dan LKM 5-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari kasus pada LKM 5. Pemeliharaan jalan dan kebersihan kota Kupang. Dan untuk menyelesaikan kasus ini, itu di dalamnya terdapat ada 3 langkah. Yang pertama, yang kedua, analisis eksistensi dan teorema Euler. Yang
aplikasi, solusi, dan modifikasi. Nah, di sini saya tekankan pada titik fokus yang berasal dari Dinas PUPR. Mereka akan melakukan pemeliharaan jalan dan kebersihan kota Kupang, di mana tim harus memastikan setiap peneliti jalan utama di area pusat kota dibersihkan dan dilewati tepat 1 kali dalam 1 hari kerja. Tim harus memulai dan mengakhiri pekerjaan di kantor Dinas PUPR yang merupakan pos utama. Nah, ada 6 titik yang dilewati oleh tim dalam kasus ini. Yang pertama, titik A itu di kantor Dinas PUPR, titik B persimpangan Eltari, titik C persimpangan Oeva, titik E persimpangan Patololi, titik F persimpangan Lasiana. Dan kemudian terdapat juga tabel yang menyatakan banyaknya derajat dari setiap simpul serta koneksi atau tetangga antara simpul satu dengan simpul yang lain. Jadi berikut ini tabelnya. Setelah kita mengidentifikasikan kasusnya, maka terdapat pertanyaan pemodelan atau identifikasi. Jadi, jenis lintasan atau sirkuit apa yang harus ditemukan oleh tim agar dilewati tepat 1 kali. Berikan definisinya. Nah, jadi menurut kami lintasan atau sirkuit yang dilalui oleh tim PUPR yaitu lintasan atau sirkuit Euler. Nah, karena sesuai dengan definisi dari lintasan maupun sirkuit Euler sendiri, itu di dalam graf di setiap sisi itu dilewati tepat 1 kali. Nah, karena di dalam kasus ini dimuat syarat bahwa tim harus memulai dan mengakhiri pekerjaan di yang sama yang menggunakan sirkuit Euler. Yang kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara fokus Nah, jadi untuk fokus sirkuit Euler pada kasus di atas itu dimana kita berfokus pada setiap ruas jalan yang dilewati oleh tim tepat 1 kali. Nah, di dalam kasus termuat bahwa tim harus memastikan setiap ruas jalan di area pusat kota diperiksa dan dibersihkan tepat 1 kali. Kemudian untuk sirkuit seperti kita ketahui itu dia merupakan lintasan tertutup. Simpul awal itu sama dengan simpul akhir, sehingga dilewati lebih dari 1 kali atau sedangkan untuk sirkuit Hamilton di mana kita berfokus pada setiap simpul, titik atau lokasi yang dilewati oleh tim itu dilewatinya tepat 1 kali dan diakhiri pada simpul yang sama untuk titik awalnya dan titik akhir. Dan untuk bagian yang ketiga kita diminta untuk menggambarkan graf berdasarkan data simpul dan koneksi di atas. Jadi teman-teman berdasarkan tabel di atas itu terdapat 6 simpul. Sehingga perlu kita gambar. Yang pertama di sini setelah kita gambar maka setiap simpul satu dengan simpul yang lain sesuai dan data pada tabel itu kita lihat bahwa A yang memiliki 4 derajat dan dimana dia bertetangga dengan simpul B dan untuk B dia memiliki 4 derajat dia bertetangga dengan simpul A kemudian bertetangga dengan simpul C kemudian untuk simpul D dia berderajat 3 di mana dia terhubung dengan kemudian dengan simpul C di simpul E. Kemudian untuk E dia berderajat 4 di mana dia terhubung dengan simpul A, simpul B, kemudian D dan kemudian untuk simpul F dia bertetangga dengan simpul A C dan bertetangga dengan simpul E kemudian terakhir bertetangga dengan Jadi kita sudah menjawab 3 pertanyaan pada bagian A. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu analisis eksistensi dan teorema Euler. Nah, jadi untuk menganalisis itu kita diberikan 3 petunjuk. Nah, untuk petunjuk yang pertama itu berdasarkan tabel hitunglah jumlah simpul yang berderajat ganjil. Nah, jadi berdasarkan tabel itu ada 1 simpul yang berderajat ganjil yaitu simpul D. Dia bertetangga dengan simpul C, kemudian bertetangga dengan simpul D, dan bertetangga dengan simpul F. Nah, yang kedua, itu kita diminta untuk menjelaskan syarat mutlak teorema Euler agar yang pertama sirkuit Euler ada dan kedua lintasan Euler ada.
Jadi, karena di sini adalah graf terhubung tak berarah, maka teorema Euler yang digunakan yaitu teorema 8.3 dan teorema 8.4. Di mana isi dari teorema 8.3 yaitu graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Kemudian untuk teorema 8.4, graf terhubung tak berarah dikatakan graf semi Euler apabila ada dua simpul yang berderajat ganjil. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, terdapat dua teorema Euler yang menjelaskan tentang syarat terhubung tak berarah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data derajat simpul yang Anda hitung pada pertanyaan 1, apakah sirkuit Euler ada? Jika ada, maka jelaskan alasannya. Kemudian untuk lintasan Euler ada, jika ada, maka jelaskan alasannya. Nah, jadi memang berdasarkan tabel itu hanya terdapat satu simpul yang berderajat ganjil, yaitu simpul D. Nah, di sini setelah kita menggambar, ternyata masih ada simpul B yang berderajat ganjil, di mana derajatnya 5. Sedangkan derajat dari simpul D itu adalah 3. Nah, ini menunjukkan terjadi kontradiksi antara tabel dengan graf. Karena di sini kita diminta untuk menjelaskan apakah adanya lintasan Euler atau adanya lintasan sirkuit, maka sesuai teorema mau tidak mau kita harus mengikuti graf. Karena jika kita menggunakan data pada tabel itu tidak memenuhi dua teorema tersebut. Sedangkan untuk graf ini sudah terdapat dua simpul yang berderajat ganjil, maka ia memenuhi salah satu teorema. Jadi tidak mau kita harus menggunakan pada graf. Itu dapat disimpulkan bahwa di dalam graf ini dia terdapat lintasan Euler. Kenapa? Karena sesuai dengan teorema 8.4 itu memuat dua simpul yang berderajat ganjil. Nah, di sini sudah ada dua simpul yaitu simpul B dan simpul D. Jadi selain pendapat kami yang diperkuat oleh teorema tadi, sini juga akan mau menunjukkan bahwa di dalam graf ada lintasan Euler. Mulai dari B, simpul B, kemudian menuju ke simpul C, kemudian menuju ke simpul D, kemudian dari simpul D simpul E, kemudian menuju ke simpul F, kemudian ke simpul A, dan dari A itu kita tarik lagi ke kemudian dari E menuju ke A, dan setelah itu menuju ke C, kemudian dari C dia menuju ke F, kemudian dari F dia menuju ke B, dan terakhir berakhir di simpul D. Menjadikan sesuai definisinya tadi, di mana lintasan itu diawali oleh simpul yang berbeda, yaitu diawali dengan simpul B, kemudian berakhir di simpul D. Nah, untuk lintasannya dapat kita tulis B, kemudian menuju ke C, D, E, F, A, B, E, A, C, F, B, D. Jadi di sini setiap sisi itu dilewati tepat satu kali. Nah, jadi simpul awal dan simpul akhir itu berbeda. Dan ini memenuhi syarat dari lintasan Euler. Jadi itulah analisis menurut kami. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu aplikasi, solusi, dan modifikasi. Yang pertama, jika diketahui bahwa sirkuit Euler tidak ada berdasarkan analisis di bagian B, jelaskan apa dampak bagi tim PUPR. Apa yang terjadi jika mereka mencoba memulai dan mengakhiri di pos utama? Apakah akan
melanggar syarat dari sirkuit Euler, jelaskan. Nah, untuk dampaknya bagi tim PUPR, jika sirkuit Euler tidak ada, maka mereka tidak akan memulai dari pos utama yaitu A dan berakhir lagi di pos A atau kembali lagi ke pos A. Setelah itu, hal yang terjadi jika tim PUPR mencoba memulai dan mengakhirinya di pos utama itu adalah mereka akan melewati beberapa sisi atau jalan utama lebih dari satu kali. Nah, ini tidak sesuai dengan definisi dari sirkuit Euler, sehingga dikatakan mereka akan melanggar syarat dari sirkuit Euler karena tidak melewati tepat satu ruas jalan utama atau sisi, sehingga menyebabkan mereka akan melanggar syarat dari sirkuit Euler. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika hanya lintasan Euler yang mungkin, simpul mana yang harus dipilih sebagai titik mulai dan titik akhir agar seluruh ruas jalan utama tetap dapat dilalui tanpa pengulangan. Nah, jadi sesuai penjelasan tadi, di mana di sini sudah ada titik awal yaitu simpul B, kemudian berakhir di simpul akhir yaitu simpul D. Jadi kita kembali lagi ke teorema 8.4, di mana lintasan itu diawali dan diakhiri oleh dua titik yang berbeda. Dan setiap simpul minimal ada dua simpul yang derajat ganjil pada graf ini. Jadi dapat kita lihat bahwa untuk titik awalnya itu dia berderajat ganjil, yaitu titik B, kemudian titik D juga berderajat ganjil, sehingga yang menjadi titik awalnya itu bisa titik B maupun titik D, dan sebaliknya yang menjadi titik akhir itu bisa titik D maupun titik B. Jadi intinya untuk menentukan titik awal dan titik akhir itu kita lihat dari dua simpul yang berderajat ganjil. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, misalkan Dinas PUPR ingin agar sirkuit Euler atau pulang pergi ke pos utama itu harus ada, jelaskan tindakan apa yang harus mereka lakukan terhadap jaringan jalan yang ada. Berapa minimal jumlah ruas jalan baru yang harus ditambahkan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian analisis B, itu di mana untuk sebuah graf dikatakan sebagai graf Euler atau memiliki sirkuit Euler, itu harus memenuhi setiap simpul berderajat genap. Nah, di sini karena ada dua simpul yang berderajat ganjil, maka kita cukup menambahkan minimal dua sisi pada masing-masing derajat yang bersimpul ganjil, di mana satu untuk simpul B dan satu sisinya lagi untuk simpul D, sehingga memenuhi syarat dari teorema 8.3, yaitu setiap simpul itu berderajat genap. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir, itu kita disuruh untuk membuat rangkuman kondisi matematis graf yang membedakan kapan masalah logistik diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan kapan diselesaikan dengan sirkuit Euler. Jadi berikut ini saya akan menjelaskan rangkuman kondisi matematis yang membedakan kapan masalah logistik diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan kapan masalahnya diselesaikan dengan sirkuit Euler. Nah, berdasarkan contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya pada LKM 4 dan kasus yang baru saja kita analisis tadi pada LKM 5, itu ada perbedaan, di mana pada LKM 4 itu dia membahas tentang lintasan atau sirkuit Hamilton, sedangkan pada LKM 5 itu membahas tentang lintasan atau sirkuit Euler. Jadi titik fokus pada sirkuit Hamilton tadi itu dia berfokus pada simpul yang dilewati tepat satu kali, sedangkan untuk Euler itu dia fokusnya pada sisi atau setiap sisi dalam graf yang dilewati tepat satu kali. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk sirkuit Euler, saat masalah logistik mengharuskan setiap sisi seperti ruas jalan atau rute jalan dilalui tepat satu kali tanpa pengulangan. Contohnya pada rute pembersihan jalan, rute pengumpulan sampah, dan patroli rutin. Kemudian untuk sirkuit Hamilton, itu saat masalah logistik mengharuskan setiap simpul seperti tempat atau lokasi itu harus dilalui tepat satu kali, kecuali untuk sirkuit titik awal itu sama dengan titik akhir. Nah, sehingga untuk permasalahan logistiknya, contohnya seperti pada rute wisata saat mengunjungi tempat-tempat wisata, kemudian untuk pengantaran paket ke beberapa lokasi, dan kunjungan pelanggan ke setiap tempat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.